wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Tina Yunarti, MSI selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Sugeng Sutiarto, MPD selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Widyasuti, SPD, MPD selaku dosen pembimbing 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil Saudara Monica Dwi Aprilia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita buka acara seminar hasil ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Saudari Monica Dwi Aprilia. Kepada Saudari Monica dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Representasi Matematik Siswa Studi pada Siswa Kelas 7 SMP Negeri 14 Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Hal yang melatar belakangi saya menyusun proposal ini yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting pada sebuah perkembangan suatu negara. Dengan adanya pendidikan, suatu negara akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pembelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran yang wajib di sekolah dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi ialah pelajaran matematika. Matematika salah satu pembelajaran yang penting dalam pendidikan dan berperan dalam menunjang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut juga dirumuskan oleh NCTM bahwa berat terdiri dari 5 standar kemampuan matematika yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran dan bukti, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, dan kemampuan representasi. Hal ini berarti kemampuan representasi matematis memiliki peranan penting dalam pembelajaran matematika. Masalah kemampuan representasi matematis terjadi juga pada peserta didik di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Rendahnya kemampuan representasi peserta didik juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan guru matematika serta pengamatan di kelas 7 SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika dan observasi yang dilakukan, didapat informasi bahwa dalam pembelajaran di SMP Negeri 14 Bandar Lampung, walaupun sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013, namun pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada guru, yang menyebabkan siswa hanya terbiasa menerima informasi dari guru. Untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa, diperlukan model pembelajaran yang dapat membuat siswa untuk aktif dalam menanggapi suatu permasalahan. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan tersebut adalah problem-based learning. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Representasi Matematis Siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apakah pembelajaran problem-based learning berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis siswa? Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Selanjutnya, tunjuk pustaka, hipotesisnya. Hipotesis dari penelitian ini adalah model problem-based learning berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Populasi seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang terdistribusi pada 11 kelas, yaitu kelas 7A sampai dengan kelas 7K. Selanjutnya yaitu sampel, kelas 7A sebagai kelas PBL, kelas 7I sebagai kelas konvensional. Selanjutnya yaitu desain penelitian, yaitu pretest, post-test, control group design.
Selanjutnya yaitu uji soal dilakukan pada kelas 8. Agar data yang didapat akurat, tes yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik. Instrumen tes yang baik harus memenuhi kriteria validitas valid, reliabilitas memenuhi interpretasi reliabilitas tinggi atau sangat tinggi, kriteria daya pembeda cukup baik atau sangat baik, serta tingkat kesukaran dengan interpretasi tinggi. Dapat dilihat pada tabel, soal nomor 1 hingga nomor 5 memiliki validitas yang valid, reliabilitas yang reliable, daya pembeda 0,29 hingga 0,45, tingkat kesukaran 0,38 sampai 0,70. Kesimpulannya, semua soal dapat dipakai. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat kemampuan representasi matematis awal siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Yang pertama yaitu rekapitulasi uji normalitas data pretest kemampuan representasi matematis siswa. Menggunakan statistik ujinya C kuadrat, hipotesis ujinya H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1-nya sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kriteria ujinya tolak H0 jika X hitung lebih dari X tabel. Dapat dilihat pada tabel, kedua kelas memiliki X hitung kurang dari X tabel, yang berarti keputusan ujinya H0 diterima dan keterangannya berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu dilakukan uji homogenitas data pretest kemampuan representasi matematis siswa. Statistik ujinya uji F, hipotesis ujinya H0, varians kedua populasi bersifat homogen, H1-nya varians kedua populasi bersifat tidak homogen. Kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan F setengah AN1 min 1 N2 min 1. Data dilihat pada tabel, kedua kelas memiliki F hitung kurang dari F tabel, berarti keputusan ujinya H0 diterima. Karena kedua data bersifat berdistribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Hipotesis ujinya H0, rata-rata data peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran problem tersebut sama dengan rata-rata data peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. H1-nya, rata-rata data peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran problem dasar lebih tinggi dari rata-rata peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kriteria ujinya H0 diterima jika diperoleh terhitung kurang dari T tabel. Dapat dilihat pada tabel, kedua kelas memiliki terhitung kurang dari T tabel, sehingga kesimpulannya H0 diterima. Setelah kedua sampel diberi perlakuan, data yang diperoleh dari hasil tes dianalisis untuk mendapatkan nilai gen. Selanjutnya, uji normalitas data gen kemampuan representasi matematis siswa. Statistik ujinya C kuadrat, hipotesis ujinya H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1-nya sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kriteria ujinya tolak H0 jika X hitung lebih dari X tabel. Dapat dilihat pada tabel, kedua kelas memiliki X hitung kurang dari X tabel, hingga keputusan ujinya H0 diterima dan keterangannya berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas data gen kemampuan representasi matematis siswa. Statistik ujinya uji F, hipotesis ujinya H0, varians kedua populasi bersifat homogen, H1, varians kedua populasi bersifat tidak homogen. Kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan F setengah AN 1 N2 min 1. Dapat dilihat pada tabel, kedua kelas memiliki F hitung kurang dari F tabel, sehingga H0 diterima. Karena data berdistribusi normal dan homogen, maka menggunakan statistik uji T, hipotesis ujinya H0, rata-rata data peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran problem based learning sama dengan rata-rata peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. H1-nya rata-rata data meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran problem based learning lebih tinggi dari rata-rata peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kriteria ujinya H0 diterima jika terhitungnya kurang dari T tabel. Dapat dilihat pada tabel, kedua kelas memiliki terhitung lebih dari T tabel, sehingga kesimpulannya H0 ditolak. Selanjutnya yaitu pencapaian indikator representasi matematis siswa. Terlihat pada tabel bahwa rata-rata pencapaian awal indikator kemampuan representasi matematis siswa pada kelas problem based learning lebih rendah daripada kelas konvensional. Namun, rata-rata pencapaian akhir indikator kemampuan representasi matematis siswa pada kelas problem based learning lebih tinggi daripada kelas konvensional. Rata-rata kelas
problem based learning meningkat sebesar 35,76%, sedangkan rata-rata kelas konvensional meningkat sebesar 23,75%. Berdasarkan peningkatan rata-rata pencapaian indikator, disimpulkan bahwa peningkatan pencapaian indikator representasi matematis siswa kelas PBL lebih tinggi daripada kelas konvensional. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti problem based learning lebih tinggi daripada kemampuan representasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dengan demikian, model problem based learning berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis siswa kelas 7 SMP Negeri 14 Bandar Lampung semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Saran, berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukakan yaitu kepada guru agar diperoleh kemampuan representasi matematis yang lebih optimal dengan model problem based learning, hendaknya memperhatikan karakteristik siswa, bekerja sama dan kemudian memotivasi siswa untuk lebih aktif dan mau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di kelompok sehingga diskusi berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal. Kepada peneliti lain, agar melakukan penelitian menggunakan model problem based learning, disarankan mengembangkan penelitian mengenai pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Disarankan untuk mengalokasikan waktu yang lebih banyak pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi agar siswa memperoleh kemampuan representasi yang baik. Sekian pemaparan penelitian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Monica Dwi Aprilia. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada peserta seminar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Saudari Elsie Bella, dipersilahkan. Ya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Bella Pratiwi. Saya ingin bertanya kepada Saudari Monica, apa kendala yang Anda alami dalam menggunakan model problem based learning? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsie Bella. Dalam menggunakan model problem based learning ini, yaitu yang pertama, karena model tersebut menggunakan kelompok, jadi mereka agak kesulitan harus berkelompok dengan siswa yang ini, siswa yang itu, karena menurut mereka tidak akrab dengan teman ini, teman yang itu. Selanjutnya yang kedua itu pada langkah yang keempat yang mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Pada tahap ini kurangnya waktu sehingga tidak semua kelompok dapat mempresentasikan hasilnya dengan baik. Karena pada pengisian AKPD mereka sangat sedikit kesulitan sehingga memakan waktu yang cukup lama, dan pada tahap keempat mereka kekurangan waktu sehingga tidak semua kelompok dapat mempresentasikannya. Cukup. Bagaimana Saudara Elsie terhadap jawabannya Saudari Monica Dwi Aprilia? Ya, cukup. Selanjutnya dibuka kembali kesempatan kepada peserta seminar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jika tidak ada, akan kita lanjutkan kritik dan saran dari dosen pembahas kepada Ibu Dr. Tina Yunarti, MSI, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terlebih dahulu saya ucapkan selamat ya pada Monica ya. Dan Anda sudah berhasil sampai pada tahap ini ya. Insya Allah sebentar lagi Anda akan menghadapi ujian kompre ya. Semoga lancar ya. Oke, dari sisi bahasa saya lihat sudah bagus. Tata bahasanya sudah baik, hanya masih ada sih kesalahan ketik ya. Kemudian penggunaan EYD yang masih kurang tepat ya, nanti tolong dicek lagi ya seluruhnya ya. Penggunaan kata di sebagai awalan ya, dan kata tempat, nah itu harus diperhatikan perbedaannya. Kemudian saya belum melihat alasan Anda menggunakan PBL ini dikaitkan dengan karakteristik siswa Anda ya. Di latar belakang itu ujuk-ujuk pokoknya saya pakai PBL karena PBL itu gini-gini, tapi Anda sendiri tidak menjelaskan PBL itu apakah cocok dengan karakteristik siswa yang Anda hadapi ya. Iya, Bu. Atau bisa dijelaskan? Ya,
Karena PBL itu kan menggunakan masalah yang kontekstual, jadi mempermudah siswa untuk menggunakan model tersebut, Bu. Nggak ada tuh PBL tuh yang kontekstual. Maksudnya kehidupan sehari-hari gitu, Bu. Semuanya kan begitu. Semuanya kan begitu. Masa iya guru ngasih soal yang tidak kontekstual? Semuanya begitu kan, bukan hanya PBL masalahnya kan. Tapi kenapa PBL itu yang Anda pilih dan apakah karakteristik PBL ini cocok dengan karakteristik siswa yang Anda hadapi? Nah, ini belum ada tuh ya. Bukan hanya sekedar kontekstual. Kalau alasannya kontekstual, semua metode atau model pasti menggunakan permasalahan yang kontekstual, ya. Jadi ini belum tajam ini, ya. Belum tajam alasan pengambilan Anda mengambil PBL dikaitkan dengan karakteristik siswanya. Ini belum muncul di latar belakang. Sebab-sebab Anda mengambil PBL tersebut, ya. Nanti tolong dilengkapi. Iya, Bu. Kemudian Anda menggunakan istilah pembelajaran konvensional. Iya. Pembelajaran konvensional itu yang seperti apa? Dia Karena kan begini, di K13 itu tidak ada lagi kan pembelajaran yang maksudnya seperti ceramah dan seterusnya ya. Selagi guru itu sudah menggunakan buku guru dan buku siswa, guru tersebut sudah dikatakan menggunakan pendekatan saintifik, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya belum sempurna, ya wajar lah ya, berproses namanya. Nah, tapi kalau dia, si guru tersebut sudah menggunakan buku guru dan buku siswa, pembelajarannya tidak bisa dikatakan konvensional seperti yang misalkan di KTSP, di kontekstual dan seterusnya. Maaf ya. Itu ya. Bagaimana menurut Anda? Iya, sebenarnya di sekolah tersebut udah menggunakan K13, cuman masih kayak dijelaskan sama gurunya, belum kayak sepenuhnya dengan K13 sih, Bu. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Ya, yang saya bilang kita tidak bisa menjudgment bahwa itu adalah yang konvensional yang seperti dulu ya. Kenapa? Karena kan guru melakukan itu berdasarkan karakteristik siswa kan. Ya kan? Nah, selagi guru itu sudah menggunakan buku guru dan buku siswa, berarti beliau tidak menggunakan yang konvensional yang kita terjemahkan dulu itu ya. Walaupun memang karena terkait dengan karakteristik siswa masih ada banyak yang harus dijelaskan. Saya yakin juga saat penelitian pun Anda seperti itu kan ya? Iya, Bu. Ya kan? Saya yakin seperti itu karena kalau dengan gurunya sendiri, seperti apa istilahnya siswa itu masih harus banyak dibimbing, dikasih tahu, diarahkan ya. Apalagi kalau dia menggunakan LKPD yang harus mandiri, pasti banyak bertanya kan? Ya. Pasti Anda juga menjelaskan kan? Iya. Jadi jatuhnya kan sama sebenarnya. Hanya saja pelaksanaannya memang belum sempurna. Iya, Bu. Jadi agak janggal ya kalau kita di K13 masih menggunakan istilah konvensional yang maksudnya pakai ceramah dan seterusnya, padahal gurunya sudah menggunakan buku guru dan buku siswa. Ya coba nanti diolah lagi ya. Kata-kata konvensional ini agak mengganggu terkait dengan K13 ini ya, karena pada dasarnya semua guru sudah menggunakan buku guru dan buku siswa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya? Iya, Bu. Pakailah istilah yang lain yang jangan pembelajaran konvensional ya. Iya, Bu. Variabel bebas halaman 19 coba. Iya. Iya, Bu. Nah, variabel bebasnya apa? Itu yang ini kan, Bu, yang kerangka pikir ini. Ya, variabel bebasnya apa? Model problem based-nya, Bu. Model variabel bebasnya model problemnya, sedangkan variabel terikatnya kemampuan representasinya, Bu. Nah, itu salah ya, variabel bebasnya. Dipahami lagi pengertian variabel itu apa ya. Variabel bebas itu penerapan model pembelajarannya, Bu. Ya salah. Kamu. Iya, Bu. Iya, Bu. Salah. Bu. Salah ya, Bu.
Berarti kamu waktu saya jelaskan pengertian variabel di StatMat itu nggak kamu perhatikan ya? Oh iya Bu. Salah itu. Iya Bu, nanti Lalu pemilihan kelas. Mengapa Anda memilih 7A dan 7I yang jelas-jelas rata-ratanya jauh berbeda? Iya Bu, sebenarnya kelas tersebut itu sudah diberikan kepada guru, namun pas ketika untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol itu dilakukan pengundian Bu. Tapi kan tidak ini lagi, artinya tidak seperti yang Anda katakan purposive itu tadi kan? Ya kan? Iya Bu. Nah, itu sudah random yang seperti itu, dan kemudian jatuhnya dia nggak ini loh, nggak adil. Ya, nggak adil. Pas yang 7A pasti kamu yang ambil untuk PBL. Enggak, nah pas diundi emang pas banget dapatnya 7A PBL Bu. Tapi ngundinya depan di guru, Bu, depan gurunya Bu. Ya, jadi begini loh, kita kan membaca data ya, Ya, Bu. membaca data bahwa data yang Anda gunakan untuk dijadikan ini ya, dijadikan sampel ya, itu ternyata berat sebelah ya, berat sebelah. Artinya dari data yang Anda tampilkan jelas terlihat bahwa yang kelas 7A itu lebih tinggi nilainya rata-ratanya daripada 7I. Nah, 7A Anda gunakan PBL, 7I yang Anda gunakan katanya konvensional tadi. Yang namanya anak-anak yang lebih tinggi kemampuannya kan ya pasti bisa lah ya menjawab soal-soal itu. Nah, ini menurut saya ini tidak adil ini ya. Tidak adil dari awal pemilihan ini. Jadi kalau kita mau menggunakan uji T, ya kita harus yakin benar bahwa kedua kelas ini memiliki kemampuan yang sama atau nyaris sama. Karena kalau yang satu sudah ketahuan lebih bagus dari yang lain, ya nanti ya tetap saja hasil akhirnya juga akan seperti itu. Ya, mau dibuat seperti apapun, kalau starting point-nya itu sudah berbeda, ya hasil akhirnya juga ya akan seperti itu. Enggak. Jadi agak ini juga ya, agak ragu juga saya di sini ya. Kenapa bukan Anda ambil 7B saja kalau memang langsung purposif ya? Iya. Ya, kalau purposif kan seperti itu. Anda lakukan tes kemampuan awal nggak? Enggak Bu, saya mau lihat langsung dari rata-ratanya kan, terus langsung diberikan kepada sama waka kurikulumnya Bu, terus dikasih tahu guru. Nah ya itu ya, artinya bukan purposif lagi kan Anda itu ya. Artinya purposifnya Anda ini tidak terkait dengan kebutuhan untuk Anda menggunakan rumus uji itu ya. Ya harusnya seimbang ya. Starting point-nya tuh harus sama ya. Jangan misalkan kalau kita lomba lari cepat, ada yang sudah maju duluan ya. Startnya sudah lebih awal sehingga nanti yang belakang ini nyusulnya lebih payah. Akhirnya ya tetap sama aja. Yang duluan majunya ya akan sampai duluan ya. Sama halnya seperti itu. Apalagi Anda menggunakan uji T, dia harus benar-benar dalam kondisi kedua kelompok ini harus sama ya, sama. Artinya terkait dengan kemampuan akademiknya, dia memang harus sama ya, relatif sama ya, jangan terlalu jauh. Ya, nanti cobalah diinikan lagi ya, dipertimbangkan lagi ya, apakah mungkin bisa diambil data yang lain yang memperkuat keputusan Anda ya. Tidak jomplang seperti ini ya. Ya Bu. Tapi ya, nanti diinikanlah didiskusikan lagi dengan para pembimbing. Oke? Iya Bu. Lalu di LKPD 1 75 menit benar ya LKPD 1 itu? 75 Iya, waktu suatu seminar proposal, Ibu menyarankan waktunya ditambahin lagi, Bu. Enggak, maksud saya betul 75 menit. Hampir lama sih, Bu, sekitar segitu, sejam lebih. 1 jam lebih? Iya. Itu untuk berapa jam pelajaran? 2. Ini yang 75 untuk 3 jam pelajaran, sedangkan iya. 75 untuk 2 jam pelajaran. Iya, itu maksud saya tanya, ya 75 itu apa mungkin hanya 2 jam pelajaran atau mungkin lebih? Yang 75 jam. 3 jam pelajaran.
Ya, Oke. yang 2 65, Bu. 65. Yang 2 jam. Yang 2 jam 65. Yang 2 jam mata pelajaran 65 menit. Oke. Itu kalau yang 3 jam 75 menit, saya rasa itu cukup lah ya. Tapi Walaupun mungkin tergantung sih Bu, soalnya kan mereka kadang kesulitan, jadi kadang lebih juga. ya, maksud saya mereka punya banyak waktu untuk bertanya kan. Ya, Bu. Ya. Kalau di 75 menit dengan 3 jam pelajaran itu, Ya, Bu. kalau misalkan 65 menit di 2 jam pelajaran, saya yakin itu nggak kekejar. Ya. Benar kan? Benar, Bu. Iya, oke. Saya lihat di LKPD 1 Anda sudah langsung menggunakan persentase keuntungan ya. Iya, Bu. Kemudian Anda tuliskan persentase keuntungan, Anda gitu ya. Sudah ada ininya ya. Sudah ada ininya. Pengisiannya ya. Iya, Bu. Nah, menurut Anda seperti itu PBL bukan? Iya, Bu. Masa? Itu yang bagian yang persentase keuntungan itu kan yang nentuin kesimpulannya itu, Bu, yang halaman 108. Halaman 121 loh. Oh iya, Bu. Yang menentukan Ya kan? persentase. Iya, menurut saya PBL, Bu. PBL itu. Iya, Bu. Itu kan anak-anak sudah tinggal ngisi aja sih sebenarnya. Itu rumus, ya. Itu sudah rumus ya, sudah ada rumusnya, sudah tinggal isi titik-titiknya berdasarkan data yang diminta. Tapi itu kan itu Bu, ayo simpulkan Bu, pas penyimpulan. Iya. Halaman 121. Iya. Itu kesimpulan tak? Sebentar. Ya, bagaimana menentukan besarnya persentase untung dan rugi? Persentase untungnya titik-titik. Sebentar ya. Saya tadi bacanya di mana ya? Sebentar ya. Bagaimana menentukan besarnya persentase untung dan rugi? Itu kesimpulan ya? Ya, yang berdasarkan bagaimana menentukan besar itu, Bu. Oh iya, sebentar. Nah, kalau yang soal norma 5 maksud saya, tentukanlah persentase keuntungan dan kerugian dari penjualan Pak Gawir. Nah, itu siswa mendapatkannya dari mana? Kan pada awal pembelajaran kan model itu kan orang mencari informasi dulu, Bu. Jadi sebelum itu mereka sudah tahu terlebih dahulu, Bu. Kayak Tahu dari mana? pas awal pembelajaran kan model problem solving kan mereka udah tahu, Bu. Oh, sudah tahu? Kok ya? Sudah membaca gitu, Bu. Sudah baca? Orientasi mahasiswa yang pada tahap awal orientasi siswa terhadap masalah dan itu. Mereka sudah orientasi. Di orientasi itu mereka sudah membaca. Iya, menentukan masalah awalnya gitu, Bu. Mereka sudah baca itu. Aduh, Bu. Iya, Bu. Emang waktu bacanya lama apa sehingga mereka Tapi bisa ada juga sampai beberapa kelompok yang tidak langsung tahu gitu, Bu. Jadi mereka tidak menjawabnya. berarti gini, penyampaian materinya atau mendapatkan materinya itu tidak seragam dong ya? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Iya. Padahal dengan langkah yang sama. Iya, Bu. Nah, kalau menurut Anda di situ apa yang bermasalah? Bermasalah. Iya, kan ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu kelompok mana? Yang A. Iya, ada siswa yang berkemampuan tinggi gitu, misalkan diacak kelompoknya. Jadi ada siswa yang misalnya berkemampuan tinggi, nah itu mungkin kan sebelum besoknya saya ajarkan, saya bilangin besok pelajaran ini. Ada yang udah baca mungkin, Bu, di rumah. Nah, seperti itu mungkin. Oh, mungkin sih. Ini hasil loh. Iya, maksudnya orang baca, Bu, di rumah. Mereka membaca. Iya. Anda yakin mereka membaca? Anda yakin mereka membaca? Ini anak SMP 14 loh. Saya tahu lah karakteristik siswanya. Iya, orang ada yang menjawab soalnya. Mereka, kok dia orang sih, ini udah seminar hasil loh. Mereka menjawab, Bu. Ada yang menjawab, ada yang tidak.
Berapa persen yang bisa menjawab? Berapa Bu ya? Benar Bu. Karena itu pertanyaan ujuk-ujuk kan? Iya Bu. Seolah-olah siswa itu sudah tahu, padahal PBL itu kan justru mereka mencari tahu. Nanti. Oke, ya. Kan ada 5 kelompok Bu. Yang tidak menjawab ini 2 kelompok Bu. 3 kelompok itu 5 kelompok dari kelas mana? Kelas yang A? Kelas A Bu. Oh, gitu. Walaupun mereka menjawab juga dengan salah gitu Bu, maksudnya enggak. Oh gitu. Jadi yang memberitahu itu salah atau benar guru? Kan sudah saya koreksi Bu, maksudnya. Oh gitu. Ya LKPD-nya. Terus kan itu LKPD itu kan belum tentu benar kan yang mereka kerjakan. Ya. Nah, terus mereka mendapatkan kesimpulan yang benarnya itu dari siapa? Nah, pas akhir pembelajaran, saya menjelaskan kembali Bu. Jelaskan kembali. Iya. Jadi mereka mendapatkan itu dari penjelasan guru. Ya, Ya. setelah mereka mengisi, mempresentasikannya, saya memberikan kesimpulannya Bu tentang rumus tersebut. Oh, jadi gurunya yang ngasih kesimpulan. Bukan siswanya ya. Oke, berarti sebenarnya pelaksanaan pembelajaran Anda itu bukan PBL murni ya? Maaf Bu. Iya, kalau saya mendengar apa yang Anda jelaskan tadi, bagaimana prosesnya tadi, tampak bahwa yang Anda laksanakan itu belum PBL sebenarnya ya. Tapi ya, kan di tahap 5 itu kan menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah Bu. Di situ siswa dengan bimbingan guru menarik kesimpulan. Nah, dari situ saya membantu untuk menyimpulkan materi juga, Bu. Iya, artinya kan kesimpulannya kan dari gurunya. Ya kan? Kesimpulannya dari gurunya karena mayoritas siswa ternyata belum paham ya untuk mendapatkan definisi atau rumus tentang persentase itu. Itu rumit itu. Ya, Bu. Rumit itu ya. Jadi tidak setiap siswa bisa misalnya menentukan rumus itu dengan hanya berbasiskan masalah gitu. Ya. Iya. Orang dewasa pun kalau yang belum tahu matematika ya mau lewat PBL juga belum tentu bisa ya, karena itu semacam format atau rumusan ya. Jadi kalau siswa itu tidak membaca atau tidak tahu rumusnya dari awal, kalau secara PBL saya rasa agak sulit ya, apalagi pertanyaannya ujuk-ujuk ya, pertanyaan ujuk-ujuk tentukanlah persentase. Nah ini kalau berdasarkan pengamatan saya untuk siswa SMP 14 ini sebenarnya di pertanyaan ini mereka agak sulit ya untuk mendapatkan jawaban yang semestinya ya. Kalau dilihat itu kan per kelompok dapatlah 3 kelompok dari 5 kelompok. Kalau per orang belum tentu ya. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti mungkin bisa menjadi pembahasan Anda ya, lebih diperdalam lagi terkait dengan pelaksanaan PBL ini ya, karena seperti yang saya katakan tadi, PBL itu nggak hanya sekedar istilahnya kita bertanya seperti mereka sudah tahu duluan ya. Justru PBL itu mendapatkan kesimpulannya berdasarkan masalah-masalah yang diberikan ya tadi. Ya nanti bisa didiskusikan lagi dengan para pembimbingnya ya. Ya Bu. Oke, dari saya cukup sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Tina atas kritik dan sarannya. Selanjutnya, kritik dan saran dari dosen pembimbing 2 kepada Ibu Widyastuti SPD MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, pertama saya ucapkan selamat ya kepada Saudari Monica sudah sampai ke tahap ini, juga sudah berupaya untuk menulis yang terbaik yang bisa Anda lakukan ya. Tujuan dari seminar ini adalah untuk kayak checking kembali ya, apakah yang Anda tulis itu multitafsir atau tidak, gitu ya. Apakah Anda sudah memaparkan semua yang Anda lakukan di dalam penelitiannya Anda, gitu ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan kata, memilih kata, memberikan kalimat, baik itu secara lisan maupun tulisan ya. Bisa jadi maksud Anda itu tidak itu, tapi apa yang Anda sampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, ya mengundang interpretasi yang lain gitu bagi pembaca atau pendengarnya Anda ya. Jadi lebih hati-hati lagi. Nah, saran dari saya, tadi kan terkait di bagian latar belakang ya, pembahas sudah mengingatkan Anda kurang menuliskan tentang seperti apa sih karakteristik belajarnya siswa gitu ya. Jadi kayak aturannya yang dituliskan itu tidak hanya sekedar, oh anak saya nggak bisa ini, kayak sebatas permasalahan pembelajaran, anak siswanya tidak aktif, tidak ini, tidak itu gitu ya, kemampuannya tidak begini, tidak begitu. Tapi Anda tidak mencantumkan seperti apa sih siswa itu belajar, atau kondisi seperti apa yang membuat siswa itu bisa belajar gitu. Nah, karena kondisi siswa belajar itu yang menjadi jembatan, kenapa kok kita ngasih tawaran solusinya PBL, gitu ya. Tadi Anda sudah memaparkan karena yang kontekstual. Nah, lebih hati-hati lagi, karena kalau hanya kontekstual, opsi pembelajarannya kan ada pembelajaran kontekstual atau realistik gitu ya, pakai pendekatan realistik. Kenapa harus PBL gitu? Kenapa tidak pakai yang pembelajaran kontekstual saja pendekatannya? Atau yang realistik, tapi kenapa PBL? Jadi kamu cek lagi karakteristik belajar siswa itu gimana, lalu karakteristik PBL itu yang mana gitu. Karakteristik ini loh, ini yang PBL banget, yang ternyata itu loh yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, aturannya itu yang sebaiknya kamu tuliskan di latar belakang sebagai penguat, gitu ya. Jadi jangan hanya berlindungnya, karena kalau di PPL kan dikasih masalah gitu. Nah, tidak semua maksud saya tidak hanya PBL gitu, pembelajaran yang dia mensyaratkan adanya masalah gitu ya, atau kamu bilang karena masalah yang diberikan kontekstual gitu, tidak hanya PBL gitu yang menuntut permasalahan kontekstual dalam pembelajarannya gitu. Jadi apa nih uniknya PBL gitu ya, permasalahan yang seperti apa yang dia itu, oh ini PBL loh gitu, bukan yang lain gitu. Dan ternyata itu loh yang cocok bagi siswanya Anda gitu, berdasarkan hasil observasinya Anda, mulai dari observasi pendahuluannya dulu gitu ya. Oke, itu untuk terkait bagian latar belakang. Kemudian di bagian bab 2 ini saya menyoroti untuk ininya. Ini ada note. Oke, di bagian kerangka pikir. Ini kan sebenarnya kerangka pikir ini jadi kayak ya kerangkanya kamu ketika kamu bikin pembahasan itu ya kayak kerangka pikir ini. Cuman bedanya kalau kerangka pikir ini kan bagian part teoritisnya ya, yang dia harus memperlihatkan hubungan antar variabelnya itu seperti apa gitu, antar variabel bebas sama variabel terikat itu seperti apa, atau mungkin secara sederhananya gimana sih dampaknya dari setiap tahap-tahapan PBL ini terhadap kemunculan dari setiap indikator variabel yang kamu ukur. Di sini kamu ukurnya apa? Representasi ya? Representasi ya? Nih, saya ambil contoh. Kamu kan bilang tahap pertama orientasi siswa pada masalah, gitu ya. Pada tahap ini guru menginformasi tujuan pembelajaran. Nah, apa iya menginformasi tujuan pembelajaran itu masuk di tahap orientasi siswa pada masalah? Coba cek lagi. Gitu. Ya kan, ketika udah tahapan si PBL-nya, dia tuh masuk kegiatan inti atau kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran, kan itu pertanyaannya. Nah, kalau misalkan kamu bilang ini adalah kegiatan inti, berarti ketika menginformasikan tujuan pembelajaran itu dia masuk inti atau pendahuluan. Ya. Nah, ini hati-hati gitu, maksud saya hati-hati dalam menuliskannya, walaupun mungkin maksud Anda berupaya ingin mengungkapkan kalau pembelajaran ini nggak boleh lepas dari tujuan pembelajarannya loh, cuman dipertimbangkan juga, ini kan kita lagi bicara tentang tahapan dari PBL-nya gitu ya, jadi pas nggak ketika orientasi masalah itu ternyata menginformasikan tujuan pembelajaran gitu. Kemudian kan
siswa akan dihadapkan pada suatu masalah nyata, kemudian mereka akan menganalisis dan menginterpretasikannya. Nah ini, apakah yang dimaksud sebagai orientasi siswa pada masalah itu satu bagian kegiatan ini keseluruhan, mulai dari menginformasikan tujuan pembelajaran, kemudian dihadapkan pada suatu masalah nyata gitu, atau part yang menghadapkan siswa pada suatu masalah nyata saja gitu. Nah ini yang kamu perlu cek lagi dari segi teorinya itu seperti apa, ya. Nah di sini kamu bilang selanjutnya guru mengajukan demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Nah berarti kan seolah-olah kayak fase yang beda loh, gitu. Bukan fase, maksud saya kayak tahapan yang beda loh, kayak siswa dihadapkan pada suatu masalah nyata, selanjutnya, kata selanjutnya, berarti dia ada lagi demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Apakah betul ini langkah yang berbeda? Saya ngebayanginnya kamu ketika penelitian itu kayak mana gitu. Kan ngelihatnya dari kerangka pikir yang kamu tuliskan ini. Ini kan jadi guideline-nya kamu melakukan penelitian, toh? Iya. Jadi kayak siswa itu dikasih suatu masalah nyata, yang harus mereka analisis, harus mereka interpretasi, terus selanjutnya guru mengajukan demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Nah, ini maksudnya apa? Sebenarnya waktu penelitian nggak mengajukan demonstrasi sih. Nah, kamu nulis ini di bagian kerangka pikirnya kamu. Nah, yang benar yang mana? Ya. Terus di sini kamu memberi keterangan pada tahap sini siswa akan dilatih mengubah masalah ke dalam bentuk suatu gagasan. Nah ini tahap yang mana ketika dia menganalisis dan ketika dia diberi suatu masalah nyata atau ketika dia diberikan demonstrasi cerita untuk memunculkan masalah. Jadi gini loh, yang saya lihat tulisan kamu tuh agak sedikit mengundang pembaca untuk berpikirnya itu agak bebas gitu. Ya, jadi coba baca lagi teorinya itu seperti apa sehingga nanti yang sesuai teori itu yang mana. Nah itu aja kamu fokuskan di situ yang kamu tuliskannya. Ya Bu. Ya, oke. Karena kalau nggak kayak gitu kesannya itu seolah-olah dia ini yang dilakukan yang mana sih gitu. Ya, jadi kayak membingungkan. Akhirnya jadi kayak kamu melakukan penelitiannya benar apa enggak nih gitu. Jadi kan kayak ada dugaan, wah jangan-jangan hasilnya kayak disetting gitu, istilah kasarnya gitu, kayak disetting gitu. Nah kan jangan sampai si pembaca itu berpikirnya seperti itu, gitu ya. Nah ini juga yang yang kamu tuliskan nanti di bab pembahasannya kamu, ya kamu sudah berupaya untuk memaparkan seperti ini, gitu ya. Secara teoritis dia begini, kenyataan yang terjadi seperti ini, efeknya ke indikator representasinya seperti ini, kan seperti itu penuliskannya. Nah, hati-hati lagi, pokoknya kalimat yang dia itu mengundang tafsiran lain, gitu ya, itu kamu baca lagi, ya, hati-hati. Pokoknya saran saya untuk tulisan kamu itu. Nah, terus di bagian bab 3, oke, kamu kan desainnya pakai pre-test, post-test, control group design ya? Iya, Bu. Berarti masalah nggak kalau misalkan start awalnya itu beda atau samanya? Masalah Bu, waktu pretest kan kemampuan awalnya mereka berbeda, jadi saya menggunakan gen, jadi prosesnya. Berarti datanya kamu bisa dipertanggungjawabkan nggak untuk penelitian ini? Artinya gini, kalau misalkan start awalnya itu beda, berarti kan kamu menyimpulkan PBL itu lebih baik daripada yang kelas satunya lagi, yang belajar dengan kamu sebutnya di sini pembelajarannya konvensional, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau misalkan kamu punya data pretest yang kamu olah gen, nah itu kira-kira bisa mempertanggungjawabkan datanya kamu nggak? Bisa, Bu. Baca lagi. Baca lagi ya. Kan kamu yang melakukan penelitian loh. Tapi kan, ya Bu. Tapi apa? Kan kalau nggak bisa, kan berarti kamu salah metodologi. Kalau salah metodologi, resikonya adalah penelitian ulang. Ya Bu. Tapi kan hipotesisnya kan tentang peningkatan. Jadi saya menggunakan gennya, Bu. Nah, tadi kan yang dipermasalahkan adalah kamu ngambil yang A-nya itu loh. Yang ini rata-ratanya itu paling tinggi loh.
Iya Bu. Gitu. Artinya kan, terus kamu kan juga tadi tanya, kamu melakukan tes awal tidak gitu kan ya? Kamu bilang jawabnya enggak toh. Berarti kan dengan pernyataan kamu itu seolah-olah kamu menarik kesimpulannya hanya dari post test saja, hanya dari akhir saja, dan itu jelas tidak adil. Maksudnya tadi tes awal dari pretestnya. Melakukan Nggak Bu, tahu ya, kamu jawabnya tadi gitu. Maksud kira saya tadi pas observasi, melakukan soal gitu tidak Bu. Kalau misalnya melakukan pretest, iya saya melakukan pretest Bu. Tapi beda toh. Maksudnya beda Bu. Hasil Ya, dari pretest hasilnya. itu antara eksperimen sama kontrol beda kan? Iya, tapi rata-ratanya lebih tinggi pertama di kelas eksperimen, kelas kontrol Bu. Masa? Nggak percaya. Iya Bu, mana sih ada Bu di pembahasan Bu. Aneh. Ya nggak tahu. Berarti kelihatan datanya nih yang ngawur. Ya bisa dilihat nggak? Ada hasilnya Bu. Iya kan aneh kan. Mana? Jadi argumennya kamu apa? Ada loh ini jawabannya itu sebenarnya. Saya lihat ini di data kemampuan representasi matematis awal siswanya, si konvensional rata-ratanya lebih besar daripada yang PBL. Tapi kalau kamu coba deh iseng uji rata-rata dua data ini, setara atau tidak, artinya perbedaan ini signifikan atau tidak gitu. Ya, satu. Terus yang kedua, ini kan datanya beda loh. Artinya ketika hasil pretest itu kan memang yang diukur kemampuan representasi matematisnya toh. Sementara yang ada di sini, yang ada di bab 3 itu kan kemampuan matematis general. Ya, kemampuan matematis umum. Kamu dapat ini kan dari hasil ujian-ujian siswanya kan? Iya, Bu. Yang dari guru. Nah, artinya gimana tuh gitu. Masa mau dikasih clue, mau dikasih jawaban? Jadi maksudnya itu gimana sih, Mbak? Ayo gimana? Ini kan karena kamu datanya ini adalah data ini ya, distribusi siswa. Ini bukan distribusi siswa ini, kamu salah judul tabelnya. Ini kan isinya nilai. Iya, Bu. Kalau distribusi siswa tuh lebih kayak 7A ini berapa orang, seperti itu. Kalau ini kan nilai. Nah, nilainya nilai apa? Ini kan ini yang bikin nggak jelas loh. Apakah nilai UTS, nilai UTS, Bu, atau nilai tes representasi matematis gitu. Oh, iya, Bu. Ya, nah ini karena dia nggak jelas, itu akhirnya kan yang membuat dugaan kamu kayak nggak adil gitu. Ngambil kelas dengan rata-rata yang paling tinggi gitu. Iya, Bu. Ya, iya, Bu. Oke. Nah, itu hati-hati sekali. Artinya dari apa yang kamu tulis itu, mungkin yang kamu lakukan itu tidak salah, tapi yang kamu tulis ini mengundang orang berpikir kamu kayak melakukan suatu kecurangan gitu. Gitu ya, hati-hati dengan apa yang kamu tulis gitu. Terus di part mana lagi ya? Oh, ini. Oke, di part instrumen berikan rekapitulasi hasil uji coba ya. Jadi kayak dari validitasnya, daya beda, tingkat kesukaran, reliabilitas gitu ya. Kamu kasih itu dulu, baru nanti disimpulkan oleh karena instrumen tes valid, reliable gitu loh. Ya, jadi sebelum pernyataan itu kamu kasih rekapitulasinya dulu. Jadi orang tahu, oh iya valid, reliable, daya beda gitu ya. Daya bedanya gimana, tingkat kesukarannya gimana, sehingga kamu menyimpulkan kalau kualitas instrumennya itu sudah baik atau bisa digunakan atau gimana gitu ya. Maksudnya dijelasin prestasinya Bu ya? Ini rekapitulasi kan kamu udah ngejabarin daya beda begini, ada part daya beda, tingkat kesukaran begini, ada part tingkat kesukaran. Ending sebelum kamu ngasih kesimpulan oleh karena di halaman berapa ya ini? Di halaman 32. Sebelum kalimat oleh karena instrumen tes telah valid bla 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 itu saya sarankan dikasih tabel rekapitulasi hasil uji cobanya. Tapi kan di lampiran nanti udah dimasukin Bu. Apa perlu di bab 3 juga ya Bu? Kalau lampiran kan dia ini loh kayak prosedur ngitungnya gimana gitu, lebih kayak gitu. Tapi kalau rekapitulasi yang
totalitas dari kualitas instrumennya itu, saran saya sih lebih baik sebelum kesimpulan. Jadi kayak bisa mempertanggungjawabkan kenapa kamu bisa menuliskan kalimat kesimpulannya itu. Oh, baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Terus di bagian bab 4 ini kamu nulis di halaman 44 kan ada indikator A, B, C gitu ya. Ya, Bu. Nah, ini memang maksudnya kamu kan untuk menghemat ya, menghemat tabel. Tapi Iya. menuliskan keterangannya A titik, B titik, C titik itu kayak numbering. Jadi kayak beda dengan dia sebagai keterangan. Apakah harusnya A titik 2 atau A sama dengan, coba dicek lagi. Ya, Bu. Gitu ya. Lalu untuk di bagian pembahasan, kamu masih kayak menggunakan kayak apa ya, nih di halaman 48 nih contohnya. Di halaman 48 kamu ada kalimat yang bilang dan guru pun memberikan motivasi. Ini kan artikelnya, tulisannya tulisan ilmiah ya, karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu hindari menggunakan lahkah pun, itu hindari. Ya, Bu. Ya. Oke, jadi usahakan, makanya tadi dibilang sama Bu Tina, kamu masih belum, ada beberapa part yang dia tidak mengikuti EYD gitu-gitu ya. Nah ini karena masih bercampur tulisannya itu tidak terlalu ilmiah, masih menggunakan beberapa istilah atau artikel gitu ya, yang dia kurang cocok atau kurang pas untuk karya ilmiah. Ya. Terus di paragraf berikutnya kamu menyatakan gini, pada tahap ini guru merasakan kesulitan saat membagi kelompok. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, yang Anda teliti itu gurunya atau siswanya? Siswa sih, Bu. Nah, berarti harusnya jabaran di sini itu lebih fokusnya ke siswa gitu, bukan keluh kesahnya guru. Guru kesulitan menerapkan ini, itu memang sudah resikonya guru gitu, dan dia harus bisa mengatasi kesulitan itu gitu dengan kondisi yang ada, keterbatasan yang dia hadapi, dia miliki ketika dia sudah pilih model ini gitu ya sebagai obat dari permasalahan pembelajaran yang ada, dia harus taat gitu. Apapun masalahnya itu. Jadi menurut saya nggak tepat kalau kamu bicara pada tahap ini guru merasakan kesulitan gitu. Ya harusnya kamu lebih eksposnya siswanya gimana gitu. Ya, jadi di sini di bab pembahasan itu lebih banyak ceritanya itu tentang respon dari siswanya dan dampak dari treatment yang kamu berikan terhadap kemunculan atau perubahan yang terjadi dari masing-masing indikator variabel yang kamu teliti gitu, yang kamu ukur. Ya, fokusin di situ. Jadi jangan pecah-pecah konsentrasinya kamu. Oke? Dari saya itu lebih hati-hati lagi dalam penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Widyasuti atas kritik dan saran. Selanjutnya, kritik dan saran dari dosen pembimbing 1 kepada Bapak Dr. Sugeng Sutiarso, MPD, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat pada Monica ya, pada tahap seminar hasil, dan kepada Bu Tina dan Bu Wit yang telah memberikan banyak saran. Saya coba untuk memberikan beberapa saran yang bisa menggabungkan dari berbagai saran, terutama dari Bu Tina dan Bu Wit ya. Monica memang sepintas kalau kita baca di dalam laporan saudara ya, di bab 3 itu ada nampak kejanggalan ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Tina tadi. Kenapa memilih kelas 7A dan kelas 7 SAI ya. Ya, begitu ya. Nah, sebetulnya kalau mau yakin bahwa sepintas memang angkanya itu berbeda. Kalau Monica misalnya ingin memastikan dia relatif sama atau sama, itu diuji aja begitu. Kira-kira datanya homogen nggak gitu ya, kedua ini. Kalau memang ingin dipastikan, itu yang pertama. Jadi ditampilkan saja ini, diuji kalau memang ingin memastikan kedua kemampuan
ya kelas tersebut relatif sama. Atau yang kedua, bisa juga dengan apa ya, melihat ini, kan fokus dari Monice itu untuk melihat kalau dari uji hipotesisnya ya, peningkatan ya yang dilihat ya Monice ya. Nah, peningkatan ya peningkatan itu artinya ya mengatakan yang kelas 1 misalnya kelas yang A itu misalnya pertamanya itu nilainya 0,7, rata-ratanya yang kedua nilainya kelas I misalnya 5, ya sepanjang ingin melihat peningkatan yang tadi saya oleh Bu Wit itu nggak masalah begitu. Oh, kita ingin lihat peningkatannya seperti apa, mana yang lebih baik. Ya, meskipun di awal dia tidak sama. Tapi saya ya melihat yang samping oleh Bu Tina itu sangat baik ya. Ya, tinggal bagaimana Monice memberikan alasan ya. Kenapa mengambil dua kelas itu? Dua kelas itu yang nampak berbeda sebetulnya. Nah, saya memberikan dua tadi ya opsi itu ya pilihan. Pertama saudara diuji saja kalau memang untuk memastikan bahwa relatif sama. Atau yang kedua menghilangkan kalimat yang di halaman 25 itu, misalnya memilih kelas yang memiliki kemampuan awal yang relatif sama begitu. Ya dihilangkan karena memang yang dilihat nanti kok toh yang akan diuji tetap pretest dan posttest ya, peningkatan ya. Nah, coba ditimbang-timbang kira-kira yang pas seperti apa ya dalam kondisi penelitian ini. Ya, jadi saya lihat ini memang ada sesuatu yang ini. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua di bab 3 ya di teknik analisis data di halaman sebentar saya lihat dulu. Ya, di halaman 23. Enggak, di sini sebentar. Di halaman 35 ya. Oh iya Pak. 35. Di situ saudara di tabel 38 ya 3.8 kok sudah dihitung uji normalitas data gen. Padahal data proses kan belum ada. Kok sudah dilaporkan di situ maksudnya. Ya. Harusnya yang di sini cukup yang uji normalitas pretest aja kalau mau ya. Ya pretest saja ya. Nah, karena kalau sudah data gen yang dicek, ya berarti saudara sudah dapat hasil berarti. Sementara itu akan ditulis di bab 4. Ya, saya melihat ini beberapa mahasiswa seperti ini laporannya. Saya ya beberapa mahasiswa seperti itu. Jadi terkesan seperti itu ya. Jadi ini baiknya dipindahkan ke bab 4 ini harusnya. Jadi setelah dapat pretest berapa, proses berapa, kan saudara akan melihat gennya kan? Iya Pak. Gennya berapa, nah saudara baru uji normalitas begitu. Di bab 3 berarti sudah dapat datanya. Padahal baru saudara laporkan di bab 4 nanti. Ya. Nah, begitu Bu Tina ya kayaknya ya. Saya melihat kok agak ini nih. Kok hasil dulu didapat, padahal belum dapat kan ya? Iya, pertanyaannya itu kan makanya jadi aneh ke uju-uju. Iya kan? Ya gitu ya. Makanya saya tanya tadi apa itu PBL. Nah, jadi saya cenderung ini ya, Monice ya, di bab 3 di ini nih teknik AIS data ini yang saudara uji itu alangkah baiknya itu kemampuan awal sebetulnya, bukan pretest. Karena pretest nanti saudara akan gunakan di bab 4 gitu kan. Di situ ada pretest, ada proses, ada endgame gitu. Ya kalau kita ingin ini tadi memastikan bahwa kemampuan awalnya memang relatif sama gitu. Iya Pak. Begitu nggak? Iya Pak. Ya, kalau memang mau seperti itu. Jadi bisa di ini nggak Bu Monica? Bisa dipahami nggak mau saya ininya? Jadi maksudnya pretestnya masukin pretest sama gennya dimasukin ke bab 4 ya Pak? Bab 4. Yang di sini yang saudara uji normalitas, homogenitas itu kan memastikan bahwa kedua kelas yang diambil sebagai sampel kan kelasnya relatif sama.
ya kan? Nah, itu kemampuan siswa tadi yang Bu Tina permasalahkan di kelas 7A 60,75 apa rata-ratanya. Iya, Pak. Yang kelas 7I-nya lebih kecil kan 57. Nah, harusnya di sini dipastikan kalau mau ini ya. Punya nggak datanya itu? Ada, Pak. Nah, coba dicek. Ya, saya berharap mudah-mudahan sama ya, sama ya. Tadi datanya dia homogen. Karena saya lihat hanya terpaut hanya 3 angka. Begitu nggak Bu Tina? Saya melihat kayaknya, jadi apa ya, tumpang tindih ini, tumpang tindih. Yang satu nggak kemampuan awal dipakai tapi tidak nampak tidak ini ya, tidak sama. Ya. Pas perhitungan normalitas homogenitasnya malah nggak dipakai ya. Malah dipakai yang pretest. Yang pretest itu nanti digunakan di bab 4 harusnya laporannya. Ya makanya tadi saya bilang ini lagi lah dibahas lagi dengan pembimbing, saya aja bingung. Ya, gitu ya. Menuju ya. Ya, Pak. Nah, karena saya lihat di desain penelitian saudara kan ada pre and post test ya. Ya, Pak. Berarti penelitian itu dilakukan diawali dengan pre, diakhiri dengan post gitu. Nah, itulah yang dilaporkan di bab 4. Itu aja barangkali ya. Iya, Nggak usah Pak. banyak-banyak kan sudah banyak dari Bu Tina dan Bu Wit. Ya, Ya, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sugeng atas kritik dan sarannya. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara seminar hasil ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Tina.